Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf ini kalau nanti backgroundnya agak berisik karena ini di rumah saudara dan rumahnya itu pinggir jalan. Jadi ya, tapi ya semoga tidak menghalangi kita untuk tidak belajar. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah, terutama kelas 8 putra. Sampai saat ini masih ada juga yang bingung. Yang itu bingung, tanyanya tuh aneh. Yang disetorkan tuh hadis yang mana aja ya, Tat? Nah, apa selama ini tuh jika ada yang ngomong, ada yang tanya seperti itu, nggak akan saya jawab. Tidak akan saya jawab. Nah, selama ini tuh ngapain coba? Selama ini tuh ngapain? Kan sudah saya rekam. Baik, kita masuk ke pelajaran tafsir ya. Nah, ini masuk ke pelajaran yang ke-6, pelajaran yang baru, tafsir surat Al-Qalam. Yang mana pada pembahasan ayat ini akan disampaikan tentang tuduhan kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah tuduhan tersebut. Kemudian dan juga penjelasan dari akhlak Nabi SAW, yang mana akhlak beliau itu berada di level yang tertinggi dari akhlak-akhlaknya manusia pada umumnya. Nah, kemudian yang terakhir, penjelasan hidayah yang ada pada Nabi Muhammad SAW, dan juga kesesatan yang pada kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, huruf muqatta'ah. Yang mana huruf-huruf ini memang tidak ada maknanya secara jelas. Tapi para mufassirin mengatakan bahwasanya nun, alif lam mim, alif lam ra, yasin, kaf ha ya ain shad. Dan yang semisalnya itu menandakan bahwasanya, menekankan bahwasanya Al-Qur'an ini memang diturunkan dengan bahasa Arab, bahasa yang dikenal oleh manusia. Walau qalami wa ma yasturun. Nah, waw di sini waw sumpah, wal qalam, dan demi pena, wa ma yasturun. Nah, dan demi apa-apa yang ditulis dengan pena tersebut. Nah, ma di sini ma masdariyah ya. Nah, yang berarti ma bukan tidak. Ya kan ada juga ma nafiah yang berarti tidak. Nah, di sini ma masdariyah yang berarti segala sesuatu. Wal qalam, demi pena, wa ma yasturun, dan demi apa-apa yang ditulis oleh pena tersebut. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti dari sumpah itu adalah untuk menyampaikan sesuatu. Nah, dalam bahasa istilahnya disebut jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Ada pesan yang ingin disampaikan setelah sumpah tersebut, dan pesan tersebut adalah ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, ma di sini berbeda dengan ma yang tadi. Kalau ma yang tadi adalah ma masdariyah, yang ma di sini adalah ma yang berarti menafian, manafiah. Tidaklah anta engkau bi ni'mati rabbika bimajnun, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya adalah bi ni'mati rabbika, menjadikanmu sebagai seorang rasul, menjadikanmu sebagai seorang nabi, bimajnun, bukan seperti orang yang tidak berakal. Nah, tidak sebagaimana tuduhannya orang-orang kaum musyrikin. Tuh, sebentar, Ana matiin aja dulu. Baik.
Wa innalaka ajrun ghairu mamnun. Wa innalaka la ajrun ghairu mamnun. Dan sungguhnya wahai Muhammad, na'am, laka la ajrun ghairu mamnun. Bagimu, na'am, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ghairu mamnun. Tidak akan terputus. Na'am. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai orang yang gila, maka Allah Subhanahu wa taala juga menekankan bahwasanya Nabi Muhammad itu la'ala khuluqin adzim, di atas akhlak yang sangat mulia. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka Aisyah mengatakan akhlak beliau adalah Al-Quran, karena saking bagusnya akhlak dari Nabi SAW. Pasatu basiru wa yabsirun bi'ayyikumul maftun. Naam. Maka engkau akan melihat wahai Muhammad SAW. Pasatu basiru wa yabsirun. Maka engkau akan melihat. Naam. Wa yubsirun, dan mereka orang-orang kaum musyrikin juga akan melihat bi'ayyikumul maftun. Naam. Engkau akan sama-sama melihat. Orang musyrikin melihat, engkau juga melihat siapakah di antara kalian yang benar-benar maftun. Al-maftun yaitu yang gila, yang tadi yang disematkan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian inna rabbaka huwa a'lamu bima udhilla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha tahu dengan orang-orang biman dhulla an sabilihi, siapa yang sesat dari jalannya, dan siapakah yang berada di dalam hidayahnya. Nah, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih tahu dengan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk di jalan ini. Jangan hiraukan apa yang diomongkan oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak usah dihiraukan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapakah yang mendapatkan petunjuk dan siapakah yang tersesat dari jalannya. Faedah dan kesimpulan dari ayat ini, yang pertama, Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya, tetapi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang Dia kehendaki, seperti malaikat, bulan, bintang, matahari, waktu asar, waktu duha, waktu fajar, dan yang semisalnya. Bersumpah dengan buah tin, buah zaitun. Nah, tetapi kita sebagai seorang makhluk dilarang, haram hukumnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya dengan membantah tuduhan-tuduhan kaum musyrikin. Yang ketiga, penyebutan bahwa Nabi SAW berada pada kesempurnaan manusiawi dengan adanya kesempurnaan akhlak yang dimilikinya. Langsung mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akhlaknya Nabi itu memang yang paling sempurna di antara semua manusia. Yang keempat, pengakuan manusia tidak berdasar tidak akan merubah keadaan. Kalau Nabi Muhammad dikatain gila, terus kemudian dikatain tersesat, kalau mereka tidak punya dasar, maka itu tidak usah dihiraukan, karena Allah Subhanahu wa taala wa huwa a'lamu bil muhtadin, lebih tahu orang-orang mana yang Dia diberikan petunjuk. Qul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.